Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nahmadillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabiyya ba'da amma ba'. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan kenikmatan. Dan tidak luput kita haturkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Dan apa sih yang dimaksud dengan rencana pemasaran dalam Islam? Adapun rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dan ada pemasaran menurut Islam yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Adapun proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Dan terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam Islam. Yang pertama yaitu melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing adalah dengan menganalisis. Dengan adanya analisis, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan pemasaran. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis, marketing plan atau dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya, mengidentifikasikan siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Ketiga yaitu menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ada hal penting dalam perencanaan pemasaran. Yang pertama itu menentukan target konsumen, kedua membuat tujuan akhir, ketiga menentukan kanal pemasaran, keempat yaitu membentuk tim, yang terakhir yaitu 5 membuat budget marketing. Dan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan memiliki produk yang kuat. Bahkan sebelum menyusun strategi, kita perlu memastikan produk tersebut dibuat dengan mempertimbangkan target pelanggan dan apakah produk tersebut selaras dengan kebutuhan mereka. Orang-orang cenderung tidak ingin hanya membeli barang, tetapi mereka ingin barang yang dibeli bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang kedua yaitu pelanggan. Sama seperti produk, Anda juga perlu fokus kepada elemen pelanggan atau calon pelanggan. Dan dalam merencanakan strategi pemasaran, ini untuk melakukan harus benar-benar memahami seperti karakteristik, sifat, perilaku, dan lainnya adalah kunci untuk memahami pelanggan. Yang ketiga yaitu pesan. Perlu kita berkomunikasi dengan pelanggan karena menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% itu konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara emosional dengan suatu brand.
Yang keempat yaitu tim pemasaran. Mengembangkan dan mempromosikan suatu produk membutuhkan upaya dan kerja sama dalam suatu tim, namun menjaga beberapa tim di jalur yang sama secara konsisten bukanlah tugas yang mudah. Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjual, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Dengan banyaknya elemen pihak dalam satu tim yang mengerjakan suatu proyek, mudah terjadi komunikasi dan disorganisasi yang akan menggagalkan kemajuan. Yang terakhir yaitu kelima, promosi. Produk yang solid dan strategi yang matang bukanlah suatu akhir dari pekerjaan. Anda bisa mengharapkan pelanggan berbondong-bondong membeli produk jika mereka tidak tahu apa-apa tentang produk Anda. Maka kita perlu menyampaikan berita melalui promosi, yaitu strategi seperti di musim apa yang cocok untuk memulaikan promosi produk bisnis. Yang keenam yaitu analisis. Strategi pemasaran produk Anda membutuhkan hasil yang sempurna. Kemungkinan terburuk atau risiko kegagalan haruslah Anda pertimbangkan dan lacak dari situ. Bisa juga kita mengevaluasi kinerja pemasaran produk. Dan elemen analisis ini penting agar strategi pemasaran produk benar-benar berjalan secara efektif. Dan bagaimana sih strategi pemasaran dalam Islam? Adapun strategi pemasaran dalam Islam yaitu upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan teknik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama yaitu kenalilah pelanggan Anda. Kedua yaitu pilih lokasi yang strategis. Ketiga, menggunakan internet marketing. Keempat, lakukan promosi. Kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Dan adapun cara mengembangkan strategi pemasaran yaitu dengan yang pertama kita harus melakukan tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis. Karena pikiran konsumen yang sering membeli produk, konsumen dengan masalah yang bisa diselesaikan, produk atau jasa yang ingin dijual. Klasifikasikan konsumen yang ideal berdasarkan usia, jenis kelamin, atau tingkat pendapatannya. Penentuan konsumen ideal akan menentukan strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk produk. Untuk memaksimalkan anggaran pemasaran konsumen yang ideal untuk bisnis. Dan yang kedua yaitu atasi masalah konsumen. Konsumen mempunyai masalah yang ingin diatasi. Jika bekerja dengan klien dalam sebuah industri tertentu, gunakan informasi mengenai konsumen untuk mencari masalah yang bisa kita atasi. Dan lakukan riset mengenai ide produk. Banyak bisnis mengembangkan produk bagus yang terkait dengan produk lain yang sukses dijual. Yang ketiga yaitu aplikasikan konsep pemasaran pada produk dan konsumen ideal. Setelah itu mengidentifikasikan konsumen ideal dan menyelesaikan masalah dengan produk. Yang harus dilakukan yaitu menentukan harga produk tersebut. Menentukan harga tergantung pada permintaan konsumen terhadap produk dari kompetitor di industri tersebut. Jika tingkat kompetisi tidak terlalu tinggi dan produk Anda mempunyai permintaan yang tinggi, Anda bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Namun ingatlah bahwa konsumen bisa sangat sensitif dengan harga sebuah produk. Nah, yang perlu kita ketahui apa saja sih karakteristik produk. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan karakteristik produk. Dan
Dan yang dimaksud dengan karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para persaingan yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Dan ada beberapa komponen produk yang terpenting dapat dijelaskan. Yang pertama itu merek, kedua itu mutu produk, ketiga kemasan produk, keempat yaitu harga. Dan produk tersebut memiliki tingkatan. Menurut Kotler dan Keller, ada 5 tingkatan produk, yaitu manfaat inti, kedua yaitu produk dasar, produk yang diharapkan, terakhir yaitu produk tambahan, dan produk potensial. Kelima hal tersebut sangat penting dalam membantu memasarkan produk ataupun jasa. Dan adapun menurut Kotler, yaitu produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud yaitu produk diklasifikasikan menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan dipindahkan dan diperlakukan fisik lainnya. Dan adapun jasa adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produknya berupa jasa yaitu seperti salon, hotel. Yang kedua itu berdasarkan daya tahan. Berdasarkan daya tahan yaitu produk dikategori menjadi 2. Yang pertama itu barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama ini barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali. Contohnya itu sabun, pasta, gigi. Dan yang kedua itu barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang yang berwujud biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Contohnya yaitu lemari es. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.